Cerita ini kejadiannya ada di salah satu hotel bintang 5 di daerah Jakarta 7 tahun lalu. Hotel bintang 5, Bi? Iya. Anjing, berarti mewah banget dong. Iya, Muy. Kalau tadi kan lu hotelnya tuh hotel tua antik gitu kan? Iya. Ini hotel bintang 5, mewah, terkenal, tengah Jakarta. Tapi ternyata hotel ini ada cerita bisnisnya. Hotel apa, Bi? Nah, kalau itu gua nggak bisa jawab. Oke. Nah, ceritanya ada seorang operator di hotel itu, namanya Erik. Umurnya ini ya sekitar 30 tahunan lah. Ini gue jelasin dulu ya. Jadi gue nggak tahu sih semua hotel tuh kayak gini atau enggak. Tapi kalau hotel tempat si Erik kerja itu shiftnya per 12 jam. Oke. Nah, jadi kalau Erik dapat shift malam, dia tuh akan kerja dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Nah, si Erik ini juga punya teman namanya Gusti. Mereka satu divisi, sama-sama orang operator. Oke. Nah, tapi biasanya ganti-gantian tuh shiftnya. Jadi misalnya Erik nih, dia dapat shift malam, dia kerja 3 malam, habis itu 3 malam berikutnya gantian si Gusti. Oke, paham ya? Nah, ada satu waktu mereka tuh dapat satu orang tamu yang nginep di hotel itu untuk 1 bulan. Oke. Dan si orang ini, si bapak ini, dia selalu minta wake up call pagi-pagi. Jadi kalau lu tahu wake up call atau morning call tuh kayak salah satu job desknya si Gusti sama Erik buat ngebangunin tamu yang kayak, oh gue mau dibangunin dong tahun jam segini gitu. Nah, mereka bangunin tuh lewat telepon. Oh, oke. Gitu, itu tugasnya operator. Nah, si tamu ini namanya sebut aja Bapak John, Pak John gitu ya, dari kamar 205 gitulah. Oke. Nah, dia tuh emang maksudnya nggak otomatis dibangunin jam 6, tapi nanti misalnya malamnya dia minta tolong bangunin saya jam 6 pagi. Nah, besoknya dibangunin tuh jam 6 pagi. Di telepon gitu. Iya. Nah, minggu pertama, minggu kedua, tiap weekday si Pak John ini emang minta dibangunin jam 6 pagi. Hampir tiap malam tuh si Pak John itu minta dibangunin. Sampai akhirnya si bapak ini tuh hafal banget suaranya Gusti sama Erik. Karena emang cuma mereka berdua doang kan yang nelfonin si Pak John ini. Iya. Nah, sampai akhirnya ada di satu hari tiba-tiba si Gusti ini kecelakaan. Wah. Dia kecelakaan, parah, dirawat. Alhasil ya Erik harus gantiin Gusti buat shift malam dong. Iya. Setelah hari ketiga Erik kerja, hari keempat dia masuk lagi tuh. Malam keempat dia jaga. Nah, di malam keempat itu karena mungkin udah capek gara-gara ya harusnya kan malam itu dia istirahat. Tapi dia kerja gitu kan. Sekitar jam 3-an pagi, Erik tuh udah mulai ngantuk. Dan sampai sekitar jam 4-an dia udah gak kuat banget. Akhirnya dia ketiduran. Padahal malamnya si Pak John ini udah minta wake up call buat jam 6 pagi. Oke. Oke. Erik ketiduran. Begitu dia bangun, itu udah jam setengah 7 pagi. Erik panik banget. Karena ya dia harus bangunin Pak John kan, wake up call. Udah telat setengah jam tuh. Dia langsung bangun, dia buru-buru pencet nomor telepon. Begitu teleponnya diangkat, Erik bilang ke Pak John yang intinya kayak, selamat pagi Pak, ini wake up call, mohon maaf kami telat setengah jam, kayak gitu-gitu. Nah, dari seberang Pak John ini jawab, oh iya ini udah bangun kok, tadi kan jam 6 pagi Gusti udah nelpon. Anjing. Dari dalam hati Erik kaget banget kan. Tapi dia berusaha kayak tenang gitu, kayak oh iya Pak, oh iya baik Pak, maaf ganggu. Udah tuh langsung telepon ditutup sama si Erik. Nah, di situ tuh kayak iya sama kayak lu berdua, Erik juga bingung banget. Kan gue juga sendirian, Gusti juga kan lagi di rumah sakit, lagi dirawat. Siapa yang nelpon gitu kan. Nah, gak lama setelah itu jam 7 tuh gantian shift kan. Dateng tuh jam 7 pagi supervisor operator namanya Mbak Ririn. Nah, Mbak Ririn itu pas nyampe di ruangan operator, tiba-tiba matanya tuh bengep banget kayak abis nangis. Kenapa? Nah, belum sempet Erik nanya kenapa, Mbak Ririn langsung bilang, Rik, Gusti udah gak ada, Gusti meninggal. Ya Erik kaget dong. Hah, kapan? Mbak Ririn bilang tadi malam. Nah, sementara Erik tuh baru dapat kejadian yang aneh banget kan, yang tadi gue bilang. Di situ Erik langsung ngasih tahu tuh ke Mbak Ririn kejadian apa yang baru dia alamin tentang Pak John yang dibangunin sama Gusti. Iya. Di situ Mbak Ririn juga ikutan kaget. Tapi karena gak mau masalah ini makin kemana-mana, ya terutama ke Pak Johnnya juga, jangan sampai kedengeran dia gitu kan. Yang Mbak Ririn bilang ke Erik buat, ya udah ini cerita disimpan aja, udah jangan sampai ada yang tahu. Oke. Udah tuh, setelah itu Erik pulang dan karena dia udah kecapean, dia minta istirahat dulu. Akhirnya Erik digantiin sama satu operator lain, namanya Vela. Nah, dia gantiin Erik tuh. Vela ini jaga malam di ruangan operator tuh sendiri. Ya seperti Gusti dan Erik biasanya gitu loh. Sampai di sekitar jam 2-an pagi, Vela tuh sempet pergi ke kamar mandi.
dari dia standby di ruangan operator, dia ke kamar mandi, dia balik lagi, itu tuh kayak nggak nyampe 5 menit gitu loh. Nah cuma tiba-tiba pas sampai di ruangan operator, Vela tuh lihat di mejanya dia itu tiba-tiba ada post-it sticky notes gitu loh. Ya lu tau kan sticky notes kan? Padahal tadinya nggak ada. Nah Vela ngelihat sticky notesnya itu ada tulisannya gini: jangan lupa wake up call Pak John kamar 205 jam 6 pagi. Anjing. Vela tuh nggak tahu itu yang nulis siapa. Tapi ya udahlah, karena ya dia juga nggak biasa shift malam, ya udah diikutin aja kan. Ya itu tugas gua gitu loh. Tapi dia sendiri kan, Bi? Tapi dia sendiri, Muy. Aneh, cuman ya udah kayak ya udah nih ada tugas, gua harus kerjain gitu loh. Iya. Iya. Kejadian kali ini dialamin tahun 2015 sama satu cowok, kita sebut aja namanya Alan. Alan. Iya. Oke. Alan ini kerja di satu gedung di pusat bisnis Jakarta. SCBD maksud lo? Iya. Oke. Oh. Si Alan ini kerja Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 6 sore. Cuma kalau lagi lembur beda cerita. Kadang bisa sampai jam 10 atau bahkan jam 12 juga pernah. Jadi setiap ke kantor, Alan ini selalu bawa mobil. Di hari Senin, Alan berangkat ke kantor dan sampai kantor jam 8 pagi. Karena Alan ini posisinya personal asisten bosnya, jadi dia harus sampai kantor 1 jam sebelum bosnya datang. Soalnya Bi, dia kan kerjanya di gedung, dan perusahaan Alan ini tuh di lantai 9. Jadi setiap pagi dia antri naik lift, dan itu tuh suka makan waktu. Pas Alan udah mulai kerja, bosnya namanya Pak Romo ngabarin ke Alan, katanya Pak Romo ini sakit dan gak bisa ke kantor selama seminggu ke depan. Jadinya kerjaan-kerjaan Pak Romo semuanya dihandle sama Alan untuk seminggu ke depan. Di situ Alan lumayan bete, moodnya langsung gak bagus karena otomatis dia harus lembur kan. Tiba-tiba udah jam 6 sore, teman-temannya Alan udah nutup laptop dan siap-siap mau pulang. Tapi Alan masih sibuk sama kerjaan-kerjaannya dia. Pas dia lihat jam di dinding, ternyata udah jam 8 malam. Lumayan kaget dong dia. Alan langsung beres-beres, dia mau cepet-cepet pulang biar besok gak kesiangan. Ternyata lantainya Alan ini udah gak ada siapa-siapa selain OB yang lagi beres-beres. Di lantai 9 ini? Iya. Akhirnya Alan nyapa OB kantornya dan bilang dia mau pulang duluan. OB-nya bilang, iya Mas Alan, hati-hati ya Mas. Akhirnya Alan langsung jalan ke lift. Nah di dalam lift dia mencet tombol ke lantai B2. Emang dia parkir lantai B2? Iya betul Moy. Sampai di lantai B2, Alan jalan ke arah mobilnya. Dia buka pintu mobilnya, naruh laptop dan dokumen di jok belakang. Akhirnya udah tuh Alan langsung nyoba untuk nyalain mobilnya. Anehnya mobilnya ini gak bisa nyala. Berkali-kali dia coba nyalain juga tetap gak mau nyala. Dia lihat bensinnya, tapi bensinnya tuh juga masih penuh. Dan mobilnya ini tuh baru diservis, jadi gak mungkin kenapa-napa kan. Iya. Berhubung udah sekitar jam 9 malam, dia bingung mau hubungin siapa. Jadinya dia diem dulu di basement sambil bakar rokoknya. Sambil dia tuh mikir, apa dia tinggal aja ya mobilnya, terus dia pulang naik kendaraan online. Tapi pas lagi mikirin itu, pas banget dia ngeliat di pojok kanannya, tepatnya sederetan sama mobilnya Alan, ada mobil diparkir di sana. Kebetulan mobil yang diparkir di pojok basement itu tuh punya Pak Romo yang emang udah jarang banget dipakai. Karena ngerasa udah deket banget sama Pak Romo, karena kan si Alan ini asistennya Pak Romo ya. Dan mereka udah kerja bareng kayak 4 tahunan. Jadi Alan ini mikir, apa minjem aja ya mobilnya Pak Romo. Biasanya juga dia nyuruh gue buat pakai mobilnya, walaupun bukan mobil yang ini sih, tapi sama aja lah, sama-sama mobil dia ini. Nah karena Alan itu asistennya, jadi dia tahu juga kalau mobil yang ada di basement ini kuncinya ada di laci ruangan Pak Romo. Tanpa mikir panjang, Alan naik lagi ke lantai 9 untuk ngambil kunci. Di situ OB-nya yang tadi tuh udah nggak ada. Alan tuh takutnya ruangan Pak Romo tuh dikunci. Tapi ternyata pas dia nyoba masuk ke ruangannya Pak Romo, itu tuh nggak dikunci sama sekali. Pokoknya di situ Alan mikir, wah jalan gue dimudahin banget nih, berarti emang gue harus pulang pakai mobil ini. Iya. Langsung buru-buru tuh Alan ambil kuncinya dan balik lagi ke B2. Dia ambil laptop dan dokumen di mobilnya, terus dia jalan ke arah mobil Pak Romo yang ada di pojok. Dia buka kuncinya, masuk ke mobilnya. Pas masuk, Alan ngerasa, kok kayak lembab banget ya ini mobil. Tapi dia mikir, ya iyalah lembab, kan jarang dipakai. Dan ditaruhnya juga di basement yang gak ada matahari masuk. Dia nyalain mobilnya dan langsung nyala tuh. Akhirnya dia pulang pakai mobil itu.
Selama di perjalanan, Alan ini ngerasa, kok setir mobilnya kayak berat ya untuk dibelokin ke kanan. Tapi kalau dibelokin ke kiri ya normal-normal aja. Tapi lagi-lagi Alan nyangkal pikirannya, ini mah karena udah kelamaan gak diservis aja. Pas udah sampai rumah sekitar jam 11-an, Alan mandi bersih-bersih. Selesai mandi, abis itu dia lanjut tidur di kamarnya. Terus si Alan ini mimpi. Di mimpi itu, mimpinya tuh persis kayak perjalanan Alan pulang dari kantornya. Bajunya sama, jalanannya sama, bahkan setir yang berat ke kanan pun sama. Tapi bedanya, gak lama dari situ, Alan lihat ada sosok cewek lagi nyebrang di depan dia. Dan Alan tuh belum sempat nginjek rem, tiba-tiba mobil yang dibawa Alan udah terlanjur nabrak cewek itu. Shit. Alan kebangun kaget banget. Akhirnya dia cuci muka terus lanjut tidur lagi. Besokannya hari Selasa, Alan bangun lebih pagi. Rencananya dia mau sampai kantor jam 7. Soalnya dia janjian sama orang bengkel untuk benerin mobilnya dulu yang gak bisa nyala. Pas dia udah sampai kantor, mobilnya Pak Romo dia parkir di tempat yang sama kayak biasanya. Pagi ini Alan ngerasa aneh banget. Dia ngerasa pundaknya kayak berat pegel gitu, tapi cuma sebelah kanan doang. Tapi dia mikir, kayaknya dia salah bantal deh, karena semalam dia gonta-ganti posisi tidur abis mimpi buruk itu. Akhirnya Alan buka laptop, mulai kerja. Pas Alan lagi fokus, tiba-tiba temennya namanya Ricky nyamperin dia. Terus dia tuh bilang, "Lan, lo abis main di mana, Lan?" Di situ Alan yang lagi fokus banget tiba-tiba bingung. Apa sih maksudnya, Rick? Terus Ricky bilang, "Ada yang ngikutin lo itu." Hah? Karena Alan tahu si Ricky ini bisa ngelihat hal-hal yang gak bisa dilihat orang biasa. Oh shit. Jadi Alan penasaran dan nanya ke Ricky, "Apa, Rick? Diikutin siapa gue? Semalam gue mimpi kecelakaan soalnya." Terus Ricky sambil jalan ninggalin meja Alan tuh bilang, "Nah itu dia, hati-hatilah makanya, Lan." Ya anjing. Di situ Alan takut tapi kecampur kesel juga karena dia mikir kayak nggak jelas banget sih ngasih tahu setengah-setengah doang. Akhirnya udah nih jam 6 sore. Di situ Alan seneng banget nggak perlu lembur malam ini. Terus dia turun ke tempat parkirnya persis di B2 tempat dia parkir kemarin. Oke. Pas liftnya kebuka, dia langsung jalan ke mobilnya yang udah diservis. Pas dia mau buka pintu mobilnya, Alan ini ngeliat dari jauh ada cewek duduk di kursi penumpang di dalam mobilnya Pak Romo. Mampus. Ya. Kaget banget si Alan di situ. Tapi Alan langsung pura-pura nggak lihat dan masuk mobil. Selama perjalanan pulang ke rumah, dia kebayang-bayang terus nih sama sosok cewek yang dia lihat tadi di mobil Pak Romo. Tapi dia selalu berusaha ngalihin pikirannya itu. Sampai akhirnya udah sampai rumah, Alan langsung tidur karena dia ngerasa capek banget. Tiba-tiba Alan kebangun, tapi kebangunan ini tuh di jam 6 pagi. Di situ Alan lega banget karena nggak harus mimpi yang aneh-aneh lagi. Akhirnya dia mandi dan siap-siap ke kantor. Sesampainya di kantor, Alan ketemu Ricky, terus bilang, "Rick, gue nggak mimpi apa-apa semalam, gue nggak percaya omongan lo." Terus Ricky bilang, "Ya udah, terserah lo aja, Lan." Pas udah jam makan siang sekitar jam 12-an, orang-orang kantor pada turun ke bawah untuk beli makan. Tapi karena Alan lagi nggak lapar, Alan masih lanjut kerja aja. Terus tiba-tiba Alan ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia dari pojok kanan ruangannya di tempat fotokopi. Jadi kantornya Alan itu Moebi. Dalam satu lantai isinya ada banyak divisi tanpa bilik. Jadi Alan tuh bisa ngeliat satu ruangan penuh. Itu tadi dia ngerasa diliatinnya kan pakai ekor matanya dia. Pas Alan nengok ngeliat ke arah mesin fotokopi, nggak ada siapa-siapa. Alan di situ udah mulai merinding karena keinget ucapannya Ricky kemarin. Tapi dia berusaha bodo amat dan tetap fokus ke kerjaannya. Pas jam makan siang udah selesai, orang-orang balik lagi ke ruangan. Di situ Alan udah tenang sampai akhirnya udah jam 5 sore. Tiba-tiba Pak Romo ini nelfon ngasih beberapa kerjaan untuk dikirim ke klien hari itu juga. Jadi mau gak mau si Alan ini tuh harus lembur di kantor pada malam itu. Alan lembur tapi dia mau minta temenin si Ricky. Atas semua pertimbangan, akhirnya Ricky mau nemenin Alan lembur. Tapi dengan syarat Alan harus traktir Ricky besokannya. Oke. Alan setuju banget karena dia ngerasa tenang dan aman aja kalau ada yang nemenin. Iyalah, mending traktir dibanding lu sendirian di kantor gitu kan. Iyalah bener. Sekitar jam 9 malam, Ricky mau beli nasi goreng di luar gedung kantornya. Karena Alannya juga belum makan, akhirnya Alan ini nitip ke Ricky. Pas Ricky udah pergi keluar, tiba-tiba
ada suara perempuan. Kejadian waktu maghrib kali ini terjadi pada tahun 99. Kejadiannya di Bandung. Ada 5 anak kecil, umurnya sekitar 6-8 tahun. Mereka semua tuh tetanggaan Mui. 3 cewek namanya Tasya, Vira, Bella, sama 2 cowok namanya Gilang dan Haris. Setiap hari kalau lagi nggak sekolah, mereka berlima tuh selalu main bareng di area rumahnya. Mulai dari main sepeda, benteng-bentengan, sampai petak umpet. Tasya tuh setiap hari selalu dikasih tahu sama orang tuanya untuk selesai main sebelum maghrib. Sampai akhirnya Gilang tuh bilang ke teman-temannya ini, main petak umpet yuk. Padahal ya, pada hari itu tuh udah jam 5:30 sore. Tasya akhirnya bilang ke mereka, aku kalau jam segini harus pulang ke rumah, soalnya mama papaku bilang gak boleh main di luar rumah maghrib-maghrib. Akhirnya Bella sama Vira ngeyakinin Tasya di situ. Terus mulai nih akhirnya mereka main berlima. Mereka nentuin siapa yang jaga pakai home pimpa. Dan yang jaga tuh Tasya di situ, karena dia ngeluarin tangannya beda sendiri. Di situ Gilang nyaranin Tasya untuk jaga di bawah pohon yang ada di lapangan gede. Akhirnya Tasya jaga di sana sambil ngitung dari 1 sampai 30. Nah, pas ngitungnya udah selesai, Tasya nengok ke belakang buat nyari teman-temannya kan. Tapi yang anehnya, pas Tasya nengok ke belakang tuh mendadak sekitarnya tuh bukan lingkungan rumahnya Mui. Tapi kayak hutan yang banyak banget pohonnya. Di situ Tasya kaget banget dan langsung lari buat nyari teman-temannya. Dia teriak-teriak manggil temannya satu-satu, tapi nggak ada tanda-tanda dari temannya juga. Sampai akhirnya Tasya tuh ngeliat kayak ada nenek-nenek jalan di depan dia. Terus Tasya langsung lari dan nyamperin nenek itu kan. Sambil ngos-ngosan dia tuh nanya, "Nek, maaf ini di mana ya? Kok tiba-tiba aku di sini?" Nenek itu cuma diem aja sambil tetap jalan ke depan. Akhirnya Tasya tetap ngikutin nenek itu jalan, karena lama-lama tuh sekitar jadi gelap banget hutannya karena udah malam kan. Jadi akhirnya Tasya ngikutin nenek itu terus. Jadi selama dia perjalanan ngikutin nenek-nenek ini, Tasya tuh bingung Mui. Dia nangis sambil jalan, karena di sekitarnya dia tuh ngelihat makhluk-makhluk aneh gitu Mui. Kayak ada anjing lari tapi kepalanya manusia. Ada sosok kuntilanak lagi ketawa-tawa sambil terbang. Anjing. Pokoknya kayak hal-hal yang gak pernah dilihat Tasya, itu tuh dia lihat semua di hari itu. Sampai akhirnya Tasya kayak dibawa nenek ini ke tengah hutan yang ada rumah kecil di tengahnya. Tasya di situ berhenti karena nggak berani masuk ke rumah itu. Dia ngeliatin nenek yang masuk ke rumah itu. Pas dia berhenti, neneknya tuh ngeliatin dia. Tapi nenek itu tetap masuk ke rumah itu. Jadi sekarang Tasya tuh posisinya di depan rumah itu, nggak berani masuk. Dia duduk di tanah sambil nangis-nangis dan berdoa buat bisa pulang. Nah, pas si Tasya lagi nangis-nangis, tiba-tiba tuh ada suara dari belakang Tasya. Suaranya itu laki-laki sambil ngikutin dia nangis, kayak ngejek gitu loh Mui. Ya anjrit. Nah, Tasya di situ langsung berdiri, terus dia lari buat ngetok rumah nenek-nenek itu. Tapi tuh nggak dibukain sama nenek itu. Tasya akhirnya lari kabur, balik ke arah pohon dia tadi. Selama Tasya lari, Tasya tuh dikejar-kejar sama sosok-sosok yang serem banget. Ada pocong, genderuwo, sampai binatang-binatang gak jelas juga ada di kanan kiri dia. Wah, bangsat. Sampai akhirnya Tasya tuh udah gak kuat banget. Dia akhirnya pingsan. Ada sekumpulan anak-anak SMA gitu, 3 cewek 1 cowok. Karena emang lagi liburan dan lagi ada promo, salah satu dari mereka tuh ngidein buat ke Dufan Nat. Mereka berempat, kita sebut aja namanya Nasya, Dita, Yani, dan Dion. Nyampe Dufan sekitar jam 12-an siang. Di situ si Dita tuh ngidein buat naik Istana Boneka dulu Nat. Mereka naik tuh ke kapal kecilnya, jalan kan masuk ke dalam terowongan Istana Boneka gitu. Pas lagi perahunya jalan dan masuk ke terowongannya, si Nasya nih tiba-tiba nyeletuk iseng gitu. Kalau di sini malam-malam bonekanya gerak sendiri tahu. Anak-anak tuh cuma pada ketawa-tawa doang karena posisinya juga mereka lagi bercanda-canda seru kan. Pokoknya tuh mereka komen-komenin lah boneka-boneka di sana. Nah tiba-tiba pas Yani nunjuk bonekanya sambil ngomong, kocak banget boneka di sana mukanya aneh gitu. Nah di situ Nasya langsung lihat tuh boneka ditunjuk sama Yani. Tapi di situ Nasya ngeliat ada kayak sosok cewek di belakang boneka yang Yani tunjuk. Tapi cewek ini madep belakang. Jadi cuma kelihatan rambutnya doang gitu. Tapi pas lagi fokus banget ngeliat si bonekanya, tiba-tiba badannya si Nasya dipukul sama Dion. Kayak, boy bengong aja gitu. Pas Nasya nengok ke belakang ke arah boneka itu, ternyata sosok cewek yang Nasya lihat hilang gitu aja. Udah gak ada di sana. Singkat cerita, mereka udah makan, udah sebat, naik beberapa wahana lainnya. Dan di situ ternyata waktu udah nunjukin sekitar pukul jam 5 sore. Dan anak-anak ngidein dan ngiyain buat naik arung jeram. Kecuali si Dita. Dan dia juga bilang kalau misalnya dia takut naik arung jeram, karena katanya pernah ada anak kecil cewek pas naik arung jeram tuh meninggal. Jatuh gitu. Iya. Kenapanya? Karena perahunya tuh kebalik, habis itu meninggal Nat. Dan mayatnya pun katanya gak ditemuin. Nah si Nasya nih posisinya kayaknya rada sebel nih sama Dita. Nasya tuh langsung buru-buru naik kapalnya sambil ngomong,
Elah lebay banget lo, yang mati juga udah gak tahu kemana. Kalaupun ada juga dia lagi happy tau naik sama kita. Sembarangan. Bisa gitu. Iya. Nah akhirnya mereka berempat tuh naik Torum Jeram. Seru banget lah, mereka tuh naik satu ban cuma berempat. Lagi-lagi Nasya tuh ngeliat Bi, Nat, di depan mereka, di samping-samping sungai Arung Jeramnya itu, kayak ada anak cewek berdiri tegak ngeliatin Nasya. Tapi di situ Nasya ngeliat jelas banget, karena si anak cewek ini nggak madep belakang. Anak ini ngeliatin Nasya dengan tatapan yang tajam banget, mukanya berdarah-darah. Tangan anak cewek ini cuma satu, karena yang satu lagi putus. Nasya kaget dan merinding banget lah di situ kan. Nah tiba-tiba pas dia nengok ke belakang ke arah cewek itu, Nasya ngeliat cewek itu langsung terbang ke arah Nasya, dan cewek itu tuh langsung nempelin tangannya ke mata Nasya. Nah ternyata nggak sampai situ aja Bi. Nah dia tuh ngerasa kalau misalnya kakinya tuh dicengkram kenceng banget, kayak dipegang orang kenceng banget, sampai kuku tangan yang megang kaki Nasya tuh nusuk-nusuk kulitnya gitu loh. Ya. Ceritanya tuh gue dapet dari temen gue. Ini dia yang ngalamin sendiri. Waktu itu dia tuh masih jadi maba di salah satu universitas yang terkenal banget di Malang. Mereka ada penataran maba buat naik gunung bareng senior-seniornya. Gunungnya juga gak jauh-jauh dari Malang. Nama gunungnya Arjuno. Mereka berangkat bertujuh, 6 laki sama 1 perempuan. Nah seniornya tuh ada 3 orang, sisanya maba. Dan mulai naik sekitar jam 4 sore dari pos registrasi pertama. Estimasi waktu dari pos pertama ke pos kedua tuh kurang lebih 4 jam. Akhirnya sampailah mereka di pos kedua. Mereka istirahat sebentar, duduk di bawah, selonjoran dulu bertujuh. Terus posisinya tuh mencar-mencar, gak deket-deketan. Di pos 2 ini katanya tuh gak bisa ngeliat ke langit, jadi ketutupan sama pohon gede gitu. Kebayangkan jadi segelap apa. Nah tiba-tiba Sony tuh denger kayak ada yang manggil. Suaranya tuh kayak woi woi. Akhirnya si Sony nengok ke temennya, siapa yang manggil? Terus temennya tuh jawab, gak ada. Nah pas didiemin, lama-lama tuh suaranya jadi halus. Woi woi. Merinding dong si Sony sama teman-temannya. Oh yang denger tuh mereka semua? Semuanya denger Moy. Oh. Terus mereka ngajak yang lain pindah, langsung tuh jalan ke arah pos 3. Jadi akhirnya mereka takut banget nih. Terus dikasih tau lah sama seniornya, nanti kalau udah sampai di pos 3 jangan ada yang jalan duluan ya, soalnya banyak yang nyasar di pos 3. Terus juga dibilangin kalau bisa sih jalan ke pos 3-nya pas udah terang aja. Nah karena posisinya itu tuh malam, mereka akhirnya nenda dulu. Jadi mau istirahat dulu kan sambil nunggu terang buat lanjut ke pos 3. Sony sama teman-temannya tuh bangun tenda. Mereka ada 2 tenda, yang satu tenda senior, yang satu tenda maba. Akhirnya pas Sony tidur, katanya Sony tuh ngigo-ngigo terus, dan dia tuh mimpi. Dia ngelihat sosok, warnanya hitam, gede banget, berbulu, dan matanya tuh warna merah. Pas Sony lagi mimpi itu, kondisi tenda sebelah tuh seniornya lagi pada masak-masak, karena niatnya tuh maba-maba ini istirahat, yang ngejagain tuh seniornya. Terus senior yang cowok, namanya Bagas, ngelihat kalau ada sosok hitam gede lagi nutupin tendanya si maba-maba ini. Terus karena Bagas juga takut, akhirnya dia beresin semua peralatan masaknya, terus dia masuklah ke tenda buat tidur. Nah gak sampai di situ aja Muibi. Pas mau nyoba tidur, Bagas tuh ngerasa kalau tendanya para senior ini tuh kayak dilemparin batu-batu gitu di titik yang sama. Akhirnya karena penasaran dan dia pengen ngecek tenda maba, dia keluar lah. Dan bener aja, si Bagas ngeliat dengan jelas sosok hitam berbulu gede, matanya merah, lagi duduk di belakang tendanya Sony sambil ngeliatin ke arah tenda senior ini. Nah di tahun 2013an ada satu keluarga, suami istri dan anaknya umur 20-an tahun lah. Kita sebut aja namanya Yuni. Datanglah ke desa ini. Nah mereka semua, Yuni dan orang tuanya, nginep di rumah saudaranya mereka. Nah di desa itu, saudara keluarga Yuni ini juga tinggal bertiga. Suami, istri, sama 1 orang cewek yang seumuran juga sama Yuni, namanya Sarah. Pas banget hari itu, tepat di hari Kamis malam. Ya which is malam Jumat kan. Singkat cerita, nah sekitar jam 12-an malam, semua satu rumah udah pada tidur. Yuni tuh gak bisa tidur Nat, karena dia lapar. Dia mau ngebangunin orang rumah gak enak. Akhirnya dia keluar tuh ke ruang makan buat nyari makanan. Ternyata makanan rumah mereka kosong, habis semua. Karena Yuni juga tahu ada warung yang buka 24 jam, akhirnya Yuni mutusin buat keluar rumah buat beli makan. Beli makanan di warteg itu. Nah sekitar jam 12-an malam, Yuni jalan ke warteg itu, dan ternyata warteg itu buka Nat. Dan emang sepi pengunjung gitu, lagi sepi kayaknya malam itu. Pas dia masuk ke dalam wartegnya nih, kosong, penjaganya gak ada. Yuni manggil lah kayak, misi pak, bu. Berkali-kali dipanggil sama Yuni, tapi gak ada yang nyaut sama sekali nih. Sampai akhirnya Yuni mau keluar tuh, karena ya wartegnya lagi sepi kan, mungkin gak ada orangnya kan. Nah pas dia balik badan, akhirnya ada orang yang nyaut dari dalam. Maaf mbak, lama, mau pesan apa? Ternyata yang ngejaga tuh ibu-ibu.
Ya udah tuh Yuni milih makanan dan si ibu itu ngambilin. Ibu yang ngomong, "Ini Mbak makanannya." Nah Yuni ini fokus banget makan karena dia lapar banget kan. Dia nunduk tuh liatin makanannya aja sambil nyuap. Pas dia lagi fokus makan, dia tuh ngerasa kayak di depan dia, kayak di balik kaca warteg makanannya itu, kayak ada orang berdiri tapi nggak gerak-gerak Nat. Dia berdiri diem aja gitu. Akhirnya nengok lah nih si Yuni ke depan. Pas Yuni nengok, ternyata dia ngeliat si ibunya lagi diem aja, ngeliatin Yuni sambil senyum-senyum juga. Bener-bener kayak diem matung sambil senyum ngeliatin Yuni gitu loh Nat. Gue mulai merinding ya anjing. Dia tuh mikir kayak, ini kenapa aneh, gue lagi makan kenapa diliatin sama ibunya. Iya. Pas si Yuni juga curi-curi pandang liatin ibunya, akhirnya si ibu tuh langsung masuk ke dalam warteg. Lanjutlah si Yuni makan lagi. Pas Yuni lagi makan, dia denger Nat, di dalam warteg itu, berarti kan di belakangnya juga kan. Dia denger kayak ada orang komat kamit. Dia tuh nggak tahu kayak suara orang ngaji atau orang komat kamit, pokoknya tuh ngomong kayak bahasa Jawa. Kayak ngomong-ngomong gak jelas gitu loh. Nah suaranya tuh dari dalam wartegnya itu, Dari dapurnya itu. iya si Yuni denger dari situ. Seketika Yuni tuh langsung nengok lah ke arah belakang warteg itu. Dia tuh kayak celingak-celinguk nyari kayak, itu suara apa, sumber suara tuh dari mana gitu. Nah pas dia lagi nengok-nengok ke arah dapur warteg itu, tiba-tiba Nat, dari balik etalase kaca makanan itu, si Yuni ngeliat ada sundel bolong berdiri gede banget. Langsung nongol tiba-tiba gitu loh. Pas lagi berdiri, si sundel bolong ini ngomong kayak, "Enak Mbak makanannya." Idi. Di situ tuh Yuni langsung bangun. Dia tuh langsung lari keluar warteg dan dia tuh udah gak mikirin soal bayar-membayar lah. Pas dia keluar warteg, di seberang warteg itu kan ada kuburan kan. Dia nengok lah ke arah kuburannya. Pas dia nengok ke arah kuburannya, dia tuh ngeliat kayak banyak banget pocong berdiri di depan kuburan itu. Oh shit. Ada namanya Mbah Kuswan dan udah punya istri, sebut aja Nimas, dan dua-duanya ya umurnya sekitar 50 tahunan itu. Nah mereka ini punya gubuk kecil di daerah Singaranting, yang mana gubuknya ini ada di deket kuburan massal PKI Nat, Moy. Namanya Tanah Kafir, kalau pernah dengar. Di tahun 1978 itu, yaitu beberapa tahun setelah kejadian pembantaian anggota PKI ini. Jadi intinya anggota-anggota PKI ini dibantai emang di dalam kebun pepohonan tinggi. Ya kalau lo mau bayangin, di tempat tanah kosong yang sekelilingnya tuh pohon-pohon tinggi itulah. Sekitar jam 9 jam 10-an, rumah mereka tuh diketok. Mbak Nimas buka pintu, ternyata yang ngetok itu cewek yang tadi siang yang ketemu Mbak Nimas di hutan. Dia kenalin diri, namanya Ratih. Dan tiba-tiba Mbah Kuswan tuh ikut keluar ke depan pintu. Terus dia ngomong ke si Ratih ini, "Kamu ndak bisa tidur di sini. Setahu saya di belakang sana ada pondok. Kamu tidur aja di sana." Udah tuh, dari kasih makan, ditutup pintunya, si Ratih ini pergi. Udah masuk ke dalam, dijelasin tuh sama Kuswan ke istrinya. Dan menurut keterangan Kuswan, itu tuh Kuswan ngeliat kalau kakinya hancur Nat, Moy. Jari-jarinya si Ratih ini udah pada putus. Terus tulang telapak kakinya tuh keluar, kayak dagingnya udah pada lepas. Dan itu Kuswan yang ngeliat. Ya si Nimas tuh nggak ngeh gitu loh ngeliat kakinya. Si Nimas nanya, "Kok bisa gitu ya Pak?" Ya Kuswan ngomong, itu penyiksaan sampai dihancurin kakinya. Ya udahlah, kayak kamu jangan macam-macam lagi. Udah tuh, kebesokan harinya gantian si Mbah Kuswan yang ke hutan buat nyari kayu bakar. Singkat cerita, maghrib dia pulang ke rumah. Terus dia ngomong ke istrinya, "Aku kok ngeri yo. Kok aku ngerasa kayak ada yang ngikutin. Perasaanku ndak enak. Nanti kalau ada yang ngetok malam-malam, gak usah dibukain ya." Ternyata bener tuh. Mereka udah tidur. Sekitar jam 10-an malam mereka kebangun. Gara-gara pintu rumah mereka ada yang ngetok. Udah diketok kayak gitu, dari dalam Pak Kuswan rada teriak itu ngomong, "Siapa?" Dari luar suaranya cowok Nat, Moy. Dia ngomong, "Permisi Pak, saya mau numpang tidur. Saya capek. Ya udah tidur aja di luar." Dan habis itu nggak ada suara apa-apa lagi Nat, Moy. Nggak beberapa lama Pak Kuswan ngintip dari jendela kamarnya dia buat ngeliat di depan pintu. Dan pas dilihat, di depan pintu ini bentukannya orang, bajunya lusuh juga, kayak Ratih kemarin. Tapi pantas aja Nat, Moy, dia capek. Karena dia tuh berdiri sambil manggul di punggung mayat teman-temannya. Ada banyak. Tapi untungnya di pagi harinya udah pada nggak ada tuh si makhluk-makhluk ini. Mbak Nimas nanya ke suaminya, "Ini gimana ya Pak? Masa iya kita tiap malam tuh disamperin terus? Aku juga nggak tahan." Mbak Kus ngomong, "Ya kalau nggak mau kayak gini terus, kita harus ngelakuin sesuatu
suka ndak suka, mau ndak mau, kita harus datengin ke lokasinya. Kita mekar, kita ziarah, minta biar kita ndak digangguin terus. Di malam Jumat itu, sekitar jam 11-an malam, dari rumah mereka pergi ke tanah kafir itu. Udah, Mbak Kuswan sama istrinya nyampe di titik itu, mereka taruh makanan-makanannya, terus Mbak Kuswan bilang, "Permisi, saya kemari mau memberikan penghormatan." Udah tuh, akhirnya mereka berdua pulanglah ke rumah. Dan besok malamnya, yang mereka pikir semua aman, ternyata Natmuy, ada lagi yang ngetok pintu mereka. Ditanya dari dalam, "Siapa?" Dari luar ada jawaban, "Ratih, Pak." Ratih lagi. Ratih lagi. "Kebetulan, Bah, ini ada yang mau ketemu." "Siapa?" Dari dalam, Bagus ngomong gitu. Ternyata pas diintip lagi lewat jendela, di belakangnya Ratih ini ada cowok. Dia katanya mau bilang terima kasih ke Bagus atas apa yang mereka udah lakuin kemarin malam, yang ngasih sajian itu. Dan pas dilihat lewat jendela, bentukannya manusia, Nat, Moy. Ya mukanya pucet, bajunya lusuh, ada tanah-tanah dan darah gitu sekitaran badannya dia. Tapi di kepalanya si cowok ini nyangkut ada cangkul.